Good morning guys, my name is Bimana Tamulana. I'm from GPM Housing Tree. Jadi di sini saya sebagai nutritionist akan menjelaskan tentang gizi atau nutrisi. Yang pertama, apa sih nutrisi atau gizi itu? Nah, nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Penelitian di bidang industri mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit khususnya dalam menentukan diet yang optim. Nah, untuk mewujudkan individu yang mampu mencapai potensi maksimalnya, faktor nutrisi adalah unsur yang sangat penting untuk diperhatikan. Usia balita dikenal sebagai periode emas atau tumbuh kembang. Disebut demikian karena pada usia 0 sampai 5 tahun, si kecil menjalani proses tumbuh kembang yang akan menentukan kondisi di masa mendatang. Nah, pada saat periode emas ini, perkembangan otak si kecil berlangsung sangat pesat hingga mencapai 80% potensinya. Semua informasi yang si kecil terima pada masa ini akan menjadi fondasi pembentukan karakter, kepribadian, dan kemampuannya kelak ia besar nanti. Cara memaksimalkan periode emas yaitu dengan memberikan asupan nutrisi yang baik dan juga seimbang dan menyesuaikan kebutuhan serta usianya. Kemudian berikan curahan kasih sayang, perhatian, dan stimulasi sesuai dengan tahapan tumbuh kembang si kecil. Nah, terdapat 5 penyakit yang berkaitan dengan gizi atau nutrisi ini. Yang pertama adalah stunting. Stunting adalah keadaan tinggi badan di bawah standar pada umum tertentu yang akhirnya memperbesar risiko seorang terkena diabetes, hipertensi, dan juga obesitas. Nah, efek negatif dari stunting lainnya yaitu kemampuan otak yang menurun, misalnya gangguan perhatian, gangguan belajar, menurunnya skor IQ, mudah lupa, berkurangnya kemampuan bersosialisasi, serta berkurangnya kemampuan memecahkan masalah. Semua itu akan terjadi jika keadaan kekurangan gizi berlanjut selama bertahun-tahun. Nah, kemudian penyakit yang kedua adalah kwashiorkor. Ini merupakan salah satu penyakit malnutrisi protein yang paling akut di dunia. Gejala lain penyakit ini yaitu perut buncit, pembesaran hati, penipisan rambut, dan tekstur rambut yang kasar. Kemudian gigi mudah copot dan juga dermatitis. Nah, penyakit yang ketiga adalah marasmus. Marasmus adalah penyakit akibat kekurangan protein dan kalori yang parah. Umum terjadi pada anak-anak. Pada kondisi marasmus, berat tubuh lebih rendah 80% dari berat normal yang seharusnya sehingga tubuh seorang tampak kurus. Pengecilan otot, kulit kering dan bersisik, dan kulit longgar merupakan gejala lain dari marasmus. Kemudian penyakit yang keempat adalah anemia. Penyakit kurang darah yang paling umum disebabkan karena kurang gizi. Meski dapat dipicu oleh beberapa faktor, tapi salah satu alasan utama terjadinya anemia adalah defisiensi zat besi dan vitamin B12. Penderitanya bisa mengalami sesak napas, kelelahan, pucat, dan gejala lain yang menunjukkan rendahnya jumlah hemoglobin. Nah, penyakit kelima yaitu adalah gondok. Disebabkan karena kurangnya yodium dalam makanan. Gejala khasnya adalah pembengkakan kelenjar tiroid. Gejala lainnya adalah lesu, lemah, tingkat metabolisme yang rendah, peningkatan kerentanan terhadap dingin, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang definisi vitamin. Ada beberapa vitamin. Yang pertama adalah vitamin A, yaitu jika kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan rabun senja, kebutaan permanen, serta sangat rentan terhadap infeksi, gangguan nafsu makan, kulit kering dan kasar, kerusakan rambut, kesulitan dalam penyembuhan luka, dan lain-lain. Nah, kemudian kekurangan vitamin B1, penderitanya akan mengalami badan lesu, menurunnya nafsu makan, dan depresi mental. Penyakit karena defisiensi tiamin yaitu beri-beri. Penyakit ini disebabkan akibat makanan yang kaya akan karbohidrat tetapi rendah tiamin.
Kemudian vitamin B2. Kekurangan vitamin B2 akan atau riboflavin biasanya sangat berhubungan dengan penyakit kurang protein dan energi. Gejala defisiensi riboflavin termasuk sakit tenggorokan dengan pembakaran dan kemerahan dari mulut, seperti chelosis, stomatitis, glossitis, dermatitis, dan lain-lain. Kemudian vitamin B12. Jika kekurangan vitamin ini biasanya ditandai dengan gejala seperti kesemutan pada lidah, anemia, bintik-bintik pada kulit, luka pada mulut, sesak napas, sakit kepala, dan lain-lain. Kemudian jika kekurangan vitamin C akan menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai penyakit kudis. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti gusi berdarah, penyembuhan luka yang sangat lama, bintik-bintik pada kulit, dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Kemudian terakhir ada kekurangan vitamin D. Nah, biasanya jika seseorang kekurangan vitamin D biasanya terjadi karena kurangnya asupan kalsium dan paparan sinar matahari. Gejala kekurangan vitamin D menyebabkan pembentukan tulang terganggu, sehingga tulang menjadi sangat lunak seperti pada osteomalacia maupun osteoporosis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.